Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Dan ini dia HP terbaru dari Infinix yang udah kita tunggu-tunggu, GT series. Infinix GT 30 Pro, penerusnya dari Infinix GT 20 Pro ya. Harganya ini cuma 3 jutaan, tapi speknya luar biasa banget untuk HP di harganya. Dan gak usah lama-lama lagi, sekarang langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini dia nih si Infinix GT 30 Pro. Wow, guys, ini bener-bener ya upgrade-nya jauh banget dibandingkan generasi sebelumnya. Si Infinix GT 20 Pro. Wah, ini kalau kita lihat dari speknya, harganya ini luar biasa murah banget. Cuma ada di 3,7 jutaan, tapi kita udah dapat handphone dengan prosesor flagship. Jadi ini dia kotaknya nih, yang sekarang ini didominasi sama warna putih. Di sini ada logo Infinix GT 30 Pro, di sini ada logo GT-nya yang besar banget. Udah ada logo Infinix AI dan varian yang kita punya ini varian yang 8/256. Dan si Infinix GT 30 Pro ini udah jadi official turnamen phone dari MLBB nih. Makanya di sini ada logonya ya. Udah collab resmi nih, jadi official phone-nya MLBB. Terus dia udah punya tagline all day full FPS system, no frame drop, ada GT Trigger, ada GT Trigger yang sekelas konsol level nih katanya. Di bagian sisi kirinya kayak gini, ada logo GT 30 Pro. Di bagian sampingnya kita udah dapet kartu perdana smartphone. Dan di bagian belakang ini adalah fitur unggulan dari Infinix GT 30 Pro. Kayak ini nih, dia udah punya GT Trigger kayak R Trigger gitu ya. Ini sih luar biasa banget ya untuk handphone di kelas harganya. Terus layarnya ini guys yang luar biasa banget. Punya layar resolusinya 1,5K, 144 Hz AMOLED. Wah gila sih. Udah bukan 120 lagi ya, malah sekarang udah bisa di 144. Dan udah ada Infinix AI dan prosesornya ini yang luar biasa banget. Pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Dan dia udah punya LED light di bagian belakangnya nih, namanya Mechanical Light Wave. Kita lihat untuk speknya, dia untuk baterainya ini 5500 mAh. Pengecasannya 45 watt, wireless charging juga udah bisa di 30 watt. Terus dia untuk kamera selfie-nya ada di 13 megapiksel, kamera utamanya 108 megapiksel, dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan ketipisannya juga nggak terlalu tebal, cuma 7,9 mm. Dan sekarang langsung aja kita unboxing si Infinix GT 30 Pro. Ini nggak masuk akal ya. Untuk HP di harga segini dengan spek yang kita dapatkan ini luar biasa banget guys. Di bagian sini ada unit Infinix GT 30 Pro-nya, dan di bagian bawahnya lagi ini ada buku panduan, ada kartu perdana smartphone kita udah dapat, dan kita dapat soft case. Ya, soft case-nya kayak gini. Dia soft case-nya bagus ya, nggak sekedar transparan aja, tapi soft case-nya dia finishingnya matte kayak gini. Dan ini kita dapat adapter charger yang punya outputnya di 45 watt. Dan ada kabel USB-A to USB-C. Dan di bagian paling bawahnya lagi, kita dapat SIM ejector. Jadi ini dia untuk unit Infinix GT 30 Pro-nya nih. Di bagian plastik pembungkusnya, di highlight kembali all day full FPS system. Dan dia nih udah punya proteksi IP64. Dan punya proteksi kaca Corning Gorilla Glass 7i nih untuk bagian proteksi layarnya. Dan sekarang langsung aja kita buka. Dan ini dia untuk Infinix GT 30 Pro. Wow, desainnya ini keren banget ya. Nanti di bagian sininya juga nih ada di garis-garisnya ini juga ada LED yang nanti bisa nyala. Nanti akan kita kasih lihat ke kalian. Dan kalau kita perhatiin ya, dia ini sekarang punya sudut-sudutnya ini tuh lebih rounded, lebih melengkung gitu, mirip banget sama iPhone. Jadi lebih melengkung gitu ya. Kalau sebelumnya kan lebih kotak tuh di beberapa generasi sebelumnya selama ini. Di kali ini Infinix bikin inovasi, dia nih lengkungannya dibikin lebih rounded gitu ya. Kalau kita sih lebih suka desain kayak gini ya. Jadi kelihatan lebih seamless gitu, dipegang juga lebih nyaman. Dan ini untuk desain frame kamera utamanya. Ini kamera utamanya punya resolusi di 108 megapiksel dan desainnya kita suka banget ya. Desainnya ini simple, minimalis, dan mewah karena kotak gini aja, tapi di bagian list sampingnya ini dikasih list warna hijau kayak gini nih, hijau Infinix. Di sini ada tulisan 108 megapiksel AI kamera dan ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Jadi kita setuju banget nih, seneng banget Infinix nggak kasih kamera gimmick atau nggak kasih kamera tambahan ya yang
fungsinya nggak gitu terpakai. Jadi cukup 2 kamera, tapi dua-duanya ini terpakai, kamera utama dan kamera ultra wide. Di bagian tengahnya sini ada LED flash. Di bagian sisi atasnya ini ada speaker, ada IR blaster, ada mic. Di bagian kanannya ini yang rame banget. Ini yang jadi andalan banget. Udah ada air trigger di bagian kiri dan di bagian kanannya nih. Dan ini ada tombol volume, ada tombol power yang dikasih aksen warna hijau kayak gini ya, strip hijau. Di bagian bawahnya nih ada grill speaker, USB-C, ada mic, dan ada SIM tray. Di bagian kanannya kosong, polos, nggak ada apa-apa. Dan ini desainnya kotak flat ya. Sekarang kita coba cek dulu nih untuk SIM tray-nya. Kita cek untuk konfigurasi dari SIM tray-nya nih. Nah, ini dia support dual nano SIM dan udah nggak support micro SD ya. Jadi support dual nano SIM aja tanpa support micro SD. Jadi ini dia tampilan awal dari Infinix GT30 Pro. Dan kita bisa langsung lihat ya, kalau layarnya ini punya bezel yang super tipis banget nih di Infinix GT30 Pro nih. Kita bisa lihat ya, bezelnya simetris di keempat sisinya dan ukuran bezelnya ini bener-bener tipis banget. Layarnya juga cakep banget, AMOLED 1,5K. Dan dia udah punya refresh rate-nya ini di 144 Hz. Ini sesuatu yang luar biasa banget ya. Nih, kita bisa lihat layarnya udah 144 Hz di harga 3,7 jutaan. Kayak nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa nih Infinix kasih handphone speknya secakep ini. Layarnya ini juga udah dilapisin anti gores ya. Ini sih jujur ya, kita tuh kayak ngerasa ini kayak bukan hardware Infinix karena dia sekarang punya sudut lengkungnya ini yang melengkung banget, mirip yang ada di iPhone. Ini juga layarnya cakep banget, 1,5K, AMOLED 144 Hz, cakep banget sih layarnya ini. Dan dia juga udah pakai XOS terbaru, kita cek. XOS-nya udah versi terbaru yang udah versi XOS 4GT, ini spesial. XOS-nya 4GT versi 15. Dan ini dia untuk spek lengkapnya, CPU-nya Dimensity 8350 Ultimate, RAM-nya 8 yang bisa di-expand sampai 8 GB maksimal. Jadi total 16 ya. Untuk kamera utamanya 108/8, kamera selfie-nya 13 mega, baterainya 5500 dan resolusi layarnya ini 1,5K. Out of the box kita dapat Android-nya yang versi 15, tapi nanti kita dijanjiin dapat update sampai 2 kali. Jadi harusnya kita dapat update Android sampai Android 17 dengan 3 tahun update security patch-nya nih. Ini udah ada Infinix AI, fitur-fiturnya udah lengkap nih, fitur-fitur AI-nya dari si Infinix AI. Dia nih AI-nya udah collab ya bareng DeepSeek. Dan yang paling menarik ini GT Trigger yang nanti akan kita coba nih untuk air trigger saat main game. Nah, ini juga udah ada Mechanical Light Wave. Ini jadi kita bisa atur nih di mode apa, misalkan ada di saat ada notif, kita nge-shoot foto atau video, flash for call, musik, flash saat atau mau mulai main game, charge, atau kita bisa set party mode. Party mode ini dia akan nyala terus ya kayak gini. Kalau kita set meteor, kalau meteor nih kayak gini untuk setup lampunya nih, ritmenya, dan kalau ini breathe. Jadi dia nyala mati tapi smooth. Dan yang paling keren yang ini nih. Jadi nyala di keempat sisinya, jadi lampunya ini ada di sisi atas, kiri kanan, dan bawah kiri kanan juga. Kayaknya sih terinspirasi dari Nothing ya, karena ini mirip banget sama Nothing, desainnya cakep banget menurut kita ya. Ini kayaknya HP 3 jutaan yang punya desain paling cakep. Simple, elegan, futuristik juga. Dan sekarang kita cek skor Antutunya berapa nih dari si Infinix GT30 Pro, dan skor Antutunya tembus di angka 1,3 juta. Ini gila banget gak sih? HP 3,7 juta tapi skor Antutunya setinggi ini nih. Dengan prosesor flagship MediaTek 8350 Ultimate, skor Antutunya bisa tembus di angka 1,3 juta. Dan untuk storage testnya, ini dia yang luar biasanya lagi. Dia udah pakai UFS versi 4 guys. Makanya skornya tinggi banget nih untuk storage testnya yang tembus di angka 190.000. Terkaget-kaget deh ya kalian ya. Ini HP 3 jutaan, tapi speknya spek HP flagship. Dan ini dia untuk skor Geekbench 6-nya. Kita udah tes kemarin.
Ini multi core-nya dapat di angka 4100 dan single core-nya ada di angka 1100-an, hampir 1200. Gila sih Infinix ya. Sekarang kita coba cek menu kameranya. Nah, ini langsung ke mode AI Cam. Untuk video maksimal bisa di 4K 60. Wow, luar biasa 4K 60. Dan di resolusi tertingginya kita masih bisa aktifin fitur Ultra Steady guys. Mana ada coba HP harga segini bisa aktifin fitur Ultra Steady di resolusi 4K 60. Luar biasa banget. Jadi dia resolusi minimalnya ada di Full HD 30 dan tertingginya bisa di 4K 60. Kayaknya Infinix dengerin banget ya masukan dari kita-kita nih untuk ilangin resolusi 2K yang nanggung banget. Jadi langsung aja nih Full HD atau 4K. Dan kita dikasih pilihan lengkap. Full HD 3060 dan 4K 3060 juga. Gila. Di sini juga udah ada mode vlog, ada mode portrait, super night, dan ini menu-menu fitur-fitur tambahan lainnya lagi. Dia udah ada time lapse, udah ada dual video juga, cocok nih buat kalian ngevlog. Dan untuk kamera selfie-nya yang ada di 13 megapiksel, dia videonya kita cek maksimal perekamannya bisa di 4K 30 fps dan Full HD 30 fps. Tapi biarpun di 4K dia tetap bisa aktifin fitur Ultra Steady-nya. Gila kan? Dan ini juga kita dikasih pilihan flash kalau kita lagi video. Tapi Infinix sudah menghilangkan LED flash ya di bagian layarnya ini. Udah nggak ada LED flash lagi. Dan sekarang kita tes dulu nih untuk respon sensor fingerprint-nya akan sekencang apa. Wow, ini responnya bener-bener ngebut banget. Coba kita tes sekali lagi. Wow, ini sih luar biasa banget ya. Respon sensor fingerprint-nya itu ngebut banget guys. Dan ini untuk speakernya juga besar banget ya guys. Ini speakernya udah stereo yang ada di bagian bawah. Dan di bagian atasnya sini nih untuk speaker keduanya. Nah, besar banget guys ini kualitas speakernya, emang Infinix gokil sih ya. Nah sekarang kita udah masuk ke game PUBG, dan untuk PUBG kita lihat dulu nih untuk settingannya maksimalnya bisa di berapa. Untuk grafis di smooth, dia frame rate-nya ini bahkan bisa di ultra extreme nih guys, gokil nggak? Kalau untuk di SDR dia maksimalnya bisa di ultra frame rate-nya. Tapi kalau di smooth, frame rate-nya bisa di ultra extreme tertinggi nih. Yang pernah kita coba. Ini ultra extreme, kita cek FPS-nya tembus di berapa ya. Nah, ini udah ada aplikasi bawaannya untuk cek FPS-nya di mode gaming di Infinix. Kalau di ultra extreme, FPS-nya tembus di angka 120. Luar biasa banget sih ini. Nah, ini untuk menu gaming centernya, dia namanya X-Boost. Kita bisa atur nih performance-nya, mau di performance, mau di power saving, atau mau yang di medium. Ini juga banyak mode-mode gaming lainnya nih, ada e-sport mode, bypass charging. Pokoknya ini fitur-fitur keren yang biasanya kita temuin di HP belasan juta nih, HP gaming belasan juta. Tapi sekarang kita bisa dapetin di HP gaming 3 jutaan. Tadi kita juga udah atur nih untuk air trigger-nya. LR-nya nih kita bisa atur. Di bagian atas ya sensornya nih ada dibulutin kayak gini nih, ada tandanya. Jadi kita tinggal kayak gini. Ini experience gamingnya udah maksimal banget sih ya. Jadi pingin pakai nih kita nih, jadi HP utama kita nih, karena ini oke banget sih. Menurut kita Infinix GT30 Pro ini jadi standar baru untuk HP 3 jutaan, karena belum ada HP 3 jutaan lain yang punya spek sekeren ini guys. Kayak nggak ada kurangnya gitu nih HP ya. Kameranya udah cakep 108 megapiksel. Tadi kalian juga udah lihat sendiri. Hasil kameranya itu mantep banget.
udah ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Terus untuk prosesornya juga kenceng banget pastinya, udah nggak usah ditanya lagi karena itu salah satu unggulan dari si Infinix GT30 Pro. Udah ada wireless charging, baterainya gede 5500, layarnya juga udah cakep 144 Hz. Jadi kayak apa kurangnya ini handphone gitu ya untuk di kelas harganya gitu ya. Sekarang kita lagi di game Mobile Legends nih yang jadi official turnamen phone-nya nih si Infinix GT30 Pro. Kita cek untuk settingannya. Untuk frame rate-nya dia maksimal bisa di ultra dan grafisnya juga bisa di ultra ya. Jadi udah rata kanan nih. Untuk FPS-nya kita cek bisa di 120 FPS juga pastinya. Ya jadi ini air trigger-nya kita udah aktifin ya. Jadi kayak gini guys. Wah jadi ini enak banget sih. Experience gaming itu emang luar biasa banget ya. FPS-nya udah 120 guys. Ini kayak main di HP flagship sih ya. Walaupun kita ngerasa suhunya sedikit anget ya. Jadi kesimpulan awal kita untuk si Infinix GT30 Pro ini, menurut kita kalian harus langsung beli aja guys. Karena menurut kita nggak ada alasan ya buat kalian nggak beli si Infinix GT30 Pro ini. Untuk kalian yang punya budget 3, 4, 5 jutaan yang cari HP gaming, performanya oke, desainnya cakep, layarnya juga cakep, dan kameranya juga udah cukup cakep ya. Untuk di harganya kalian mending langsung aja guys, pilih si Infinix GT30 Pro. Ini tuh udah lengkap banget. Kalian mau nyari apa lagi tuh udah bisa dikasih di Infinix GT30 Pro. Performance-nya udah punya Antutu di 1.300.000-an. Kameranya juga tadi kalian udah lihat ya, cakep. Untuk di kondisi low light juga udah cakep. Desainnya juga yang sekarang ini mirip banget iPhone ya. Jadi lebih nyaman dipegang dan juga kelihatannya juga jadi lebih cakep. Karena di sudutnya ini udah punya sudut yang lebih rounded gitu ya. Jadi lebih seamless, lebih smooth. Dan untuk desainnya juga ini cakep banget. Ada LED flash-nya nih di bagian backcase-nya nih ada 4 yang keren banget. Kameranya juga udah 108 megapiksel. Desainnya boxy, layarnya 1,5K 144 Hz. AMOLED, ada air trigger juga. Ini sih menurut kita ini luar biasa banget. Harus langsung kalian sikat guys si Infinix GT30 Pro. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Ini HP gila sih. Gila banget, gila.